Halo, balik lagi sama gue, Manang Amandio di YouTube channel gue, Amandio55. Sekarang gue lagi ada di LTD, Little Tokyo Drift RC Drift Track yang ada di Blok M Square. Nah, di depan gue udah banyak nih mobil-mobil RC drifting yang akan gue bahas hari ini, dan gue akan review bersama yang punya mobil juga. Jadi kita akan ngebongkar, kita akan kupas tuntas yang ada di RC Drift ini. Jadi supaya kalian tahu anak-anak ini sekarang tuh mainnya speknya apa aja sih. Yuk, let's go, check it out. Nah, di sebelah gue udah ada Om Albert nih. Halo Om. Halo. Mantap. Nah, Om Albert ini adalah salah satu RC drift terlama ya, gue nggak bilang tertua ya. Om Albert itu salah satu pembalap RC drift terlama, dan dia juga punya YouTube channel ya Om ya. YouTube channelnya apa namanya? Albert Wirawan. Lu bisa cek di YouTube channelnya Albert Wirawan. Dia suka bahas-bahas tentang RC drifting. Nah, di depan gua udah ada mobil kesayangan Om Albert nih. Om, kita buka Om, mobilnya Om. Bodinya JZX 100, liverynya BSI. Nah, Om Albert nih salah satu endorsement dari BSI. Nah, ini bisa lihat ya. Oke Om, di sekarang lu bisa jelasin nggak sih Om, ada apa aja di kit lo nih Om? Kit gua basicnya itu YD2S Plus tahun 2000 kelamaan nih, 2018. Tahun 90-an udah kayak mobil aja. Ini 2018. Tahun 2018 ya Om ya. Basically berarti ini kan RTR kan Om, awalnya kan Om. RTR. Terus di upgrade ya Om. Ini ya basisnya ya. Jadi di upgrade itu yang tersisa tinggal nggak ada. Yang sisa kayak tinggal ini doang nih Om, gearbox. Gearboxnya juga ini justru balik yang pertama, jadi 2E yang awal. Jadi gearboxnya pakai YD2E, dan banyak anak-anak sini kalau YD2E itu kayak chip versionnya dari RMC. Iya kan, chip versionnya RMC kan Om. Nah, terus ini udah dilihat udah diganti refdi semua Om ya. Masih separuh-separuh sih. Gua kayak refdi itu baru servo, arem atas. Ini masih pakai Yokomo ya, masih pakai steering, masih pakai Yokomo yang terakhir, versi slide yang terakhir. Arem bawah juga masih pakai punya Yokomo. Oh, ini alam bawahnya nih masih pakai Yokomo punya. Nah Om, ini kok di shock tower belakangnya double Om? Ini custom apa gimana? Itu custom. Gua pakai punya YD2 yang dari iX2 sama gue lupa satu lagi versinya apa. Jadi ini yang terakhir ini YD2 iX kalau nggak salah ya, yang gue potong bagian sini ya Om ya, bagian sini ya. Nah, yang buat shock towernya ini gue pakai YD2 yang lama kalau nggak salah, yang gue buang. Oh, oke. Berarti ini sebenarnya jadi banyak kit yang udah di udah di customize ya. Terus ada custom deck lagi nih Om ya, kayak potongan nih. Iya, itu gua lagi yang ini nih gua lagi develop untuk namanya lowering kit sih. Jadi ngerendahin deck tapi nggak ngerubah kaki-kaki, bukan manekin shock jadinya. Oh, jadi kayak drop drop chassis ya namanya ya. Chassis, ya. Kayak drop chassis. Terus ini pakai RPX2. RPX2. Iya. Ini nih yang lagi hits nih. Ya, itu gue pakai Futaba GYD 450 ya. Kemarin gue pakai ini
cuma nggak cocok di tangan gue. Jadi gue balikin lagi, gue jual ke Gaby. Terus motornya 10,5 T ya Om ya? 13,5 ya? Gue pakai 13,5 T dari dulu sih 13,5. Oh jadi 13,5 T itu ibaratnya kayak kita naik 4 silinder, terus 10,5 T kayak naik 6 silinder. Gitu. Jadi perbedaannya sih itu gitu. Jadi RPM-nya lebih tinggi ya? Apa torsinya? Torsi lebih gede. Oh torsi lebih gede 13,5 T, cuman RPM lebih tinggi 10,5 T. Nah jadi kalau bisa dilihat mobilnya RC Drift itu udah mulai bukan dari RTR lagi ya, udah banyak yang custom sih. Udah banyak yang custom. Jadi itu kenapa RC Drift tuh harganya lumayan mahal gitu. Ini gue juga decknya tuh custom sendiri desain. Jadi bentuknya emang agak aneh. Ya dari belakangnya ini. Ada cuttingnya. Om ini kan bisa di adjust Om ya berarti ya? Iya, itu buat twist controlnya sih. Oh iya yang waktu lo bilang ya, apa flexnya ya? Iya, flex twistnya itu gila ya. Canggih-canggih sekarang RC Drift ya. Ini udah nyampe Jepang kan? Nah, makanya kalau Om Albert itu senior, kenapa? Karena udah nyampe Jepang, gue aja belum ya kan. Ngeledek dia. Gue cuma ada tanda tangannya doang di sana. Tanda tangannya ada tapi dia duluan. Oke Om, thank you Om udah buat review kitnya. Thank you. Dan ini mobil bodinya keren. Oh ya bodinya apa Om? Ini JZX ya? JZX ini Yokomo. Yokomo punya liverynya kebetulan dapat endorse dari Garisi Drift. Ya, jadi gue pakai warnanya ini. Oke, mantep. Oke, thank you. Kita akan review lagi mobil berikutnya. Stay tune. Thank you. Oke, kita akan review mobil berikutnya yaitu BMW E36 Tandem. Ya nggak Om? Yoi. Ini namanya siapa, kenalan dulu sama teman-teman kita dong. Nama gua Alif. Nah, Alif sobi gua nih dia. Nah, ini bodinya A-plastik ya kan? A-plastik Om. A-plastik, Dipakein body roll. Body kit, sorry ya. Dipakein body kit Tandem. Jadi kalau beli A-plastik tuh basicnya body kitnya cuma sampai normal doang, terus dipasangin body kit ya. Ayo Om kita cat luar Om. Oh ini BDW ini catnya cat luar nih. Jadi yang ngecat si Oki, nanti kita habisin review si Oki. Jadi catnya cat luar, terus di stiker-stikerin, ya kan? Ya, biar lebih doff aja. Biar lebih doff katanya. Yo lihat ya, ini stikernya cepet cat dari luar nih, terus di masking di sini nih. Habis itu baru stiker-stiker. Nah stikernya juga stiker-stiker orisinalnya Yokomo kan? Ya, Oke Om, kita buka Om, kitnya Om. Oke. Ya. Nah, ini beda lagi sama yang tadi, yang punya Om Albert. Yang ini Yokomo YD2 SX3 ya. Basicnya SX3. Basicnya SX3, tapi udah campur-campuran ini. Versi ungu ya, purple anodized version. Tuh lihat kan warnanya cantik banget kan. Sampai ISC sama motornya ungu nih. Ini order dari gue nih. Order dari ini. Jadi ini pakai apa nih Om? Ceritain. Pakai ISC-nya Service XX, terus pakai 2 kapasitor sama Akutron juga. Jadi ini pakai Jarvis XX ya. Iya. Terus ini ada kapasitornya nih. Jadi kapasitor itu gunanya buat ngebalance baterai. Kan baterai itu 2 sel. Jadi sel 1 sama sel 2 tuh biar balance. Ada Akutron ya Om ya di sini ya. Ada. Nah, Akutron tuh gunanya buat geometri roda 1 ke roda 1 nih. Aliran listriknya tuh sama. Jadi flat gitu. Terus motor pakai apa Om? Motor pakai flat with fan. Flat with fan. Nah, lihat dong motornya dong. Ini motornya ada fan-nya lagi nih di dalamnya nih. Jadi makin dingin. Suka jebol soalnya kalau enggak. Jebol enggak. Terus ini ada satu lagi nih. Mana? Oh iya ini ya. Ini apa ini? Oh iya ini ada 2 nih. Kapasitor ada 2. Turbo sama Chevalier. Ditambah lagi fan Yokomo. Terus ini pakai standar Om. Nah, ini masih oriannya mobilnya nih. Jadi ini orian mobilnya nih. Arm atas terus steering ya. Steering masih bawaan. Maka steering masih bawaan yang curve steering. Motornya ISC udah. Ini motor ini. Terus ini servonya pakai SP03 yang ungu juga. Terus knuckle pakai KPI biar pisang-pisang katanya, pakai KPI biar ngacir. Nah, kalau lu beli YD2 atau Yokomo sasisnya tuh nggak begini ya. Jadi sasisnya ini custom nih. Custom design, nih lihat. Lebih pipih. Nah, ini produk lokal. Jadi karbon ininya nih, karbon sasis saya itu lokal nih.
baru nanti dibentuk-bentuk lagi. Ini ada namanya nih ARW. Yo, meme hilang. Meme hilang ya. Udah ganti gold semua lagi kan, mewah. Centil yang ini. Ini kira-kira udah habis berapa nih Om? Total lu habis nih semuanya. Ada. Ya segitulah Om. segitu gocap bos habis ya. Oke, sip. Berarti ini salah satu versi yang beda lagi sama yang biasa-biasa. Jadi kalau mau beli, ya sebenarnya udah masih banyak sih yang ungu gini. Cuman yang ungu ini udah lumayan rare nih ke depannya nih. Gitu ya nggak? Yang kurang sih sebenarnya. Hah? Bautnya kurang, bukan titanium yang ini buat servo. Oh iya, bautnya Om. OTW titanium. Jadi ini lebih dalam lagi nih ternyata kit yang ini nih. Semua, Oh cuma ini doang ya? doang. Gila. Jadi ini mobil semuanya bautnya udah titanium nih. Kurang baut servo doang katanya. Terus arm ya? Arm udah ganti juga ya pakai RFD ya? Arm udah pakai RFD, shaftnya udah pakai titanium, custom. Ukuran berapa Om? 48 kalau nggak salah. 48 berarti agak panjangan dikit. Oke, jadi ini salah satu kit yang ada di LTD. Ya. Oke Om, thank you Om ya. Sip, next. Siapa kira-kira? Ikutin gua. Oke. Pasien gua satu lagi. Ini sohib gua, pasien nih, ngomong pasien. Kita nge-review, ngebuka. Sohib gua, Gatot the Elite. Halo. Biasanya dia kan yang ada di YouTube channel ini apa? Derek Indonesia. Derek Indonesia. Halo guys, bersama gua Gats. Nah, sekarang Bukan. gimana caranya? Oh gini. Gimana intronya? Yoi. Selamat datang di YouTube channelnya Derek Indonesia. Kok nggak ada Gats ya? Nggak ada. Jadi ini adalah si Jagur nih. Namanya si Jagur, RC Driftnya si AA. Nah, ini adalah salah satu kebanggaannya AA Gatot. Ini diracunin sama dia. Jadi ini RC Drift, bodinya plastik. Bukan ya? Killer body. Oh, killer body RCF. Nah, ini Lexus RCF. Lexus Menteng. Ini RCF. Ini terkenal banget guys body ini. Body Lexus ini kalau udah hampir berapa? 3 tahun ya? Dipakai ya? Ini penduduk asli Blok M Square semenjak udah dari JRA sampai ke LTD nih. Om, kita buka Om kitnya ya. Oke, kita buka. Oke. Isinya karena gue di komporin sama racing, gue manggil dia racing apa cemong. Nah, dikomporin. Ini gue ESC-nya dulu. Ini aku fans. Nah, ini ESC-nya aku fans. Motor juga aku fans. Terus ini kapasitor aku fans. Oh ya, ini baru nih ya? Baru. Sama ini S-Bus. S-Bus. Jadi S-Bus ini gunanya tuh untuk kalau biasa kan kita nge-connect nyeting, bahasanya nyeting piggyback lah, nyeting komputer mobil itu kan kita pakai program kartu gitu kan. Nah ini bisa langsung dari remote. Nah ini modul untuk bisa direct tuning. Jadi langsung tuning di langsung tuning di remote. Jadi kalau lagi tanding itu langsung live tuning gitu. Langsung berubah settingan ESC-nya. Terus servo gyro pakai apa? Gyro pakai apa? V4 V4. Oh, ini salah satu gyro favorit untuk si drifting ya. V4 salah satu paling stabil. Terus ini pakai apa? Yokomo juga SP03 untuk servo. Ini sama yang kayak tadi pakai punya Alif nih SP03D ya Om ya. Terus arm udah ganti RFD nih ya. RFD. Sebenarnya kaki-kaki udah semua gue ganti RFD. Oke, full RFD kaki-kakinya. RFD. Terus shockbreaker Yokomo. Big bore Yokomo. Tapi RFD. Oke, jadi per udah ganti RFD. Di belakang Yokomo ya? Ya, enggak, kalau gue jangan yang RFD, gue pakai KW. Oh, KW V3. Biar kayak dikit. Biar kayak dikit katanya. Gokil. RFD, Yokomo RFD. Oke, yang belakang juga ya, sama ya. Nah, seperti gue bilang guys tadi, rata-rata sasisnya udah sasis custom. Ini gara-gara dia. Jadi begini. Jadi rata-rata kalau kita beli brand in the box, brand new in the box, nggak ada kayak gini. Ini nggak ada kayak gini. Ini benar-benar special order dan cuman ada di Indonesia. Siapa dulu yang itu siapa? Yang itu siapa? Apa? Yang hitung ini sasis siapa? Ya, yang lagi ngomong sekarang. Jadi gue sempat bikin desain salah satu ini. Gitu ini dia mendevelop racing ini mendevelop chassis dari yang karbon biasa dari Yokomo. Jadi begini. Tapi ini langsung diproduksi di Surabaya. Custom seperti ini. Jadi di cutting semua pakai 3D scan ya, 3D scan, 3D design, 3D cutting ya sebenarnya ya jadinya ya.
Jadi kayak laser cut Om, sorry laser cut. Jadi dipakai laser cut biar bentuk begini. Nah ini sebenarnya tujuannya kenapa diganti gini supaya lebih flex bodinya. Gitu. Satu lagi. Apalagi Om? Ilmu juga. Ini sama dia diginiin. Ini Mana nih? Oh iya jadi bagian sini ya. Nah bagian sini nih ada yang dipotong lagi sama. Oh ini nih sorry. Oh ini ya. Ini Nah, ya. dipotong lagi sama dia. Supaya bisa travelnya Lebih banyak lagi travelnya. Jadi bisa. Yoi. Jadi RC Drift makin kesini teknologi Lu yang ngomporin jadi begini. makin canggih teknologinya. Kebawa dengan anak-anak lain. Tapi seru. Seru kan Om? Seru banget. Ya kan? Oke. Om, thank you Om. Ya udah. Udah review. Sukses dengan YouTube-nya Emmanuel. Kita akan review yang lain-lain. Oke. Thank you. Cemong. Oke, di sebelah gua udah ada yang punya tempat. Om Rizky, halo Om, sehat Om? Sehat. Sehat. Om Rizky juga punya YouTube channel, masih kan Om? Masih. Apa namanya Om? JP Works RC. JP Works RC. Nah kalian kalau mau lihat JP Works RC bisa lihat di sini. Nah ini ngulik, bahas semua tentang RC Drift. Ya, sama kadang-kadang gue juga bikin video-video pas lagi kegiatan anak-anak di sini. Nah, jadi kalau yang pingin main ke Blok M atau bingung mau main RC Drift tuh di mana sih di Jakarta? Ini tempat semua atlet, hobi, semua karir di sini semua. Pol semuanya. Dan rata-rata atlet-atlet di sini udah ke luar negeri Om ya? Ya, sebagian besar sih udah dari mana ya, kayak lu kan udah berangkat. Iya, kita udah berangkat. Kita udah keliling dan rata-rata jebolan-jebolan sini itu di kalau kita main ke luar negeri kayak TDC atau enggak IDM itu ya rata-rata di top-top lah ya. Iya. Kalau udah sering-sering kena. Kalau kata teman kita tuh tracknya proper. Tracknya proper kali ya. Oke Om, ini kit Om Rizky adalah kit yang sedikit berbeda dari kit-kit lain. Karena kalau kita kemarin tadi udah bahas 3 kit yang kurang lebih sama, basically dari Yokomo. Ini sama-sama basicnya dari Yokomo, cuman konversinya lebih beda lagi dan lebih high tech lagi nih. Ya kan Om? Bener nggak? Benar. Nah, kita bahas. Om kita buka Om. Angkat ya udah ya. Oke. Nah ini kitnya nih. Gua angkat ya. Oke. Ini dia nih. RevD MC1 ya Om. Ya. Nah ini adalah konversi RevD MC1 ya Om ya. Ya. Oke, jelasin sedikit Om tentang apa perbedaannya YD2 yang keluar YD2 konvensional sama MC1 Om konversinya. Oke, yang terutama sih bedanya itu di gearbox. Gearboxnya itu dia posisinya kalau YD2 itu kan masih bentuknya kayak apa sih? Gearnya agak maju ya semua. Iya, agak maju ke depan ya. Ini dia hampir tegak lurus semuanya. Jadi semuanya tuh kayak apa ya? Kayak lurus plak begitu ya? Iya. Jadi semuanya dia Bagian sini Om ya? Iya, gitu. Itu sih yang bikin bedanya sama ini agak dari kit-kit yang sebelumnya pasti rata-rata pada flex kan. Iya. Ini full rigid. Nah, jadi kalau tadi kita 3 kit sebelumnya, kalau kita lihat sasisnya itu kan develop flex. Yang ini beda. Ini full rigid. Jadi less body roll Om ya? Iya. Jadi ini less body roll nih. Ini kalau dimainin sama sekali nggak main Om ya? Hampir ya? Nggak main. Kalau untuk sasisnya nggak main, tapi body rollnya dapat dari posisi motor sama posisi gearboxnya itu yang dia berdiri itu. Jadi ini kebalikan sama sasis-sasis yang tadi. Kalau sasis tadi yang 3 sebelumnya itu ngambil body flexnya di sasis. Nah sisanya ngikut. Nah ini kebalikan, sasisnya flat ya kan? Iya. Yang bikin body roll itu dari tekanan dari atas ke bawah. Gitu. Jadi akhirnya tekan shock. Makanya kalau ngeliat mobil MC1 itu gerakannya agak beda sedikit ya? Iya. Ya kan? Agak beda. Angle-nya juga dia ada golden angle-nya lah. Dia di berapa tuh dia bisa ngebut. Ya. Tuh. Jadi uniknya dari RC Div itu sebenarnya semuanya itu bagus ya Om ya. Bisa dibilang tuh semua flat, tapi masing-masing tuh punya kayak sebenarnya sih kalau gue bilang sih lu cari aja yang cocok sama lu. iya, deh. bener. Jadi masing-masing itu punya speciality-nya nih. Yang YD2 apa, YD2S apa, MC1 apa, Iya. dan yang lain-lain juga. Gitu. Juga ada juga yang MC1-nya dicoba dibikin flex. Tapi buat gue di sini gue masih lebih enak mainin dengan yang masih rigid. Jangan rigid Om. Nah. Nah, tunggu. Jadi Om nih elektronik apa aja Om? Elektroniknya sih kalau yang mainnya kan istilahnya mesinnya Iya. itu masih kita pasti pakai Yokomo RPX2. Nah, terus sudah gitu kalau untuk motornya udah pakai RevD punya. Motor dia sendiri ya? Nih iya. ya. Nah, Absolute One. Absolute One ini sama motornya Yokomo sama nggak Om?
Bedanya tuh jadi gini, kalau misalnya Absolute One itu kan kalau Yokomo tuh sekarang dipisah ya antara torsi atau RPM. Iya. Nah ini tuh kayak the best of the both worlds gitu loh. Jadi RPM-nya ada, torsinya ada. Jadi atas bawahnya itu ada ya kan. Nah sama servo. Ini servonya juga single tuner nih. Refdi juga. Ini gue pakai juga nih, tapi ada di kita di Hadi nih. Nah ini kan yang bisa dicuning Om ya? Iya betul. Ya? Nah, jadi servo bedanya kayak servo Futaba atau servo Refdi. Futaba itu tuningnya di remote transmitter. Nah, jadi dia ada colokan ke transmitter. Cuman kalau Refdi dia harus pakai USB. Agak sedikit repot sih Om ya, cuman sama sih fungsinya. Masukin ke laptop, nah setting. Jadi kalau mau nyeting ya harus nyari pasnya ya. Betul. Plus minus lah ya. Cuman biasanya sih setting sekali aja udah dapat, karakternya dapat. Ya kalau mau fine tuning paling sekali 2 kali udah dapat. Iya sih. Gue juga waktu pakai ini sekali 2 kali kelar sih. Nah, sama yang paling unik lagi nih, ini karena emang seni orangnya, sama orangnya terlalu dalam, ya kan? Lo lihat sini. Ini dibolong-bolongin, Sob. Ini niat banget loh nih. Nih, mana kelihatan nggak? Nih. Ini apa namanya? Bulkhead ya? Bulkheadnya dibolongin kecil-kecil. Kan kalau misalnya salah bor aja kan udah patah. Jadi emang Om Rizky itu dari dulu, dari pertama kali gue kenal sampai sekarang, selalu one step, two step ahead. Mirip-mirip Om Albert tuh, ya kan? Iya, soalnya kan kita waktu itu juga developnya kan bareng-bareng. Jadi RWD pertama kali keluar itu sebenarnya tuh Albert yang bawa. Iya, benar. MST waktu itu bawa. Terus akhirnya kita ngambil YD2, udah kita develop bareng-bareng. Iya. Jadi pelopornya itu ya lu, Albert, Opan, ya kan? Sama Paul. Sama Om Paul dulu tuh. Tapi Om Paul udah nggak main ya. Paul sekarang udah jadi pedagangnya sekarang. Oke, jadi ini kit. Kalau lu pada pingin belajar beda-bedain mana sih yang lebih enak, ya sebenarnya lu harus datang dulu ke sini. Lu coba satu-satu. Iya. Nah, cari yang karakternya sesuai. Iya. Karena kayak gue juga sama Om dulu waktu gue baru main lagi, gue coba misalnya kan zaman CS tuh ada misalnya Yokomo, terus ada YD bukan YD ya, Yokomo DIB itu YD4, abis itu MST masih pakai FS. Nah itu gue coba satu-satu gitu. Tapi gue salut sih sama lo yang urusan D4 lo itu. D4 conversion ini apa namanya? Udah nggak tahu sih gue isinya apaan gitu. Itu gue pertama kali ketemu dia pakai D4. Sedangkan gue masih pakai ini. YD2. YD2. Ya kan zaman dulu kan D4 ya populer ya kan. Sekarang masih ada D4 dan D4 gue masih ada di YouTube channel gue kalau mau lihat. Itu konversi udah next step gitu tuh. Oke. Sama gue mau pesan juga. Kadang-kadang gue suka dengar di luaran gitu yang pada mau main sini misalnya kitnya pakai D5 atau D4 suka kayak pada sungai padahal main-main aja lagi. Jadi kalau misalnya lu punya kit nih apa aja sih sebenarnya kayak mau D4 mau kit KW kayak kit Cina main aja karena kita nggak ngeliat orang pakai kita apa yang penting mainnya bener. Ya Om. Karena di sini LTD ya emang dari dulu anak-anak Blok M ini nge-treat main baru tuh udah biar kita nyaman, terus panjang mainnya Om ya. Iya betul. Jadi supaya juga kita main itu sampai ke kompetisi juga siap. Benar. Kan? Jadi jebolan-jebolan sini nih, ya kan udah keliling dunia nih. Oke, jadi Om, thank you banget Om, udah waktunya. Ya kan. Nah ini bodinya, ini bodinya. Ini sama kayak gue pakai di Rusia nih, tapi nanti ada yang plak kayak pakai Rusia. Ya, ini bodi juga Refdi nih. Sorry, ini bodi Refdi juga. Terus ini Wisteria nih. Body kit. Iya yang gue pakai di Rusia. Gitu. Nanti kita bahas yang bener-bener punya gue. Oke Om. Yang ada nama lu. Yang ada nama gue juga. Om, thank you Om untuk waktunya. Ini kita bahas yang menariknya lagi. Mobil kelima dari LTD versi sekarang. Versi hari ini. Ini adalah mobil yang salah satu membuat gue bangga dan mobil yang paling real yang ada di sini ngikutin yang aslinya. Gue nggak narsis sih, cuman ini salah satu mobil yang menurut gue saat ini yang paling real dengan aslinya yaitu 180SX RDS yang gue pakai kemarin. Nah kita nggak bahas kitnya, kita kurang lebih sama kayak yang tadi. Kita bahas yang bikin bodinya sekarang. Oki Chandra, dia juga punya YouTube channel, ya kan. Pokoknya semua yang di LTD ini artis semua. Baik. Kan? Nah, Oki Chandra, nah dia pengrajin, peseni body mobil RC.
ya kan? Jadi kalau lo kesini udah banyak banget yang bikin sama dia gitu. Cuman lo nggak publish aja. Benar, gue nggak publish karena bukannya sombong, antrian gue panjang. Gila. Ini kalau chat mobil udah kayak di Triwa nih, lama panjang lo itu chat di mana gitu. Gokil. Nah Ki, ini bukan yang bikinan lo yang terbaik juga, tapi banyak yang lebih baik lagi, banyak yang baik dengan kualitas yang sama. Betul. Tapi kali ini spesial karena ini mobil yang gue pakai nih. Iya. Ya kan? Ini spesial karena mobil yang pakai. Oke juga bikin kayak mobilnya James Dean, mobilnya siapa lagi ya? Kawabata dibikin juga, ya kan? Yang replikanya. Dan bodi kita itu ngikut sama mobil aslinya, ya kan? Betul. Jadi bikin. Nah, pertanyaan kita adalah gimana lu bikinnya? Oke, jadi bikinnya tuh sebenarnya ya udah nih gue jelasin nih ya. Ya, Jadi warna kuningnya ini gue cuma pakai yellownya Tamiya doang. yang biasa ya. Yellow solidnya Tamiya. Udah gitu sisanya ini gue stiker. Yang unik dari mobil ini adalah goldnya. Nah, ini. Goldnya ini, Hah? coba kamera di zoom in dulu. Nih, kamera suruh zoom in nih. Goldnya ini gue pakai gold leaf, Gold leaf tuh kayak 24 karat gold leaf. Jadi asli gold. asli gold. Jadi ini kan mobilnya Om Zaki yang mau dihadiahkan ulang tahun lo kemarin ceritanya. Ceritanya begitu. Karena hasilnya gini akhirnya dipakai sendiri. Jadi gue mau hadiahin lu tapi gue yang pakai gitu. Iya, kayak gitu. Emang Nah, bahil. ini beneran gold leaf asli 24 karat. Hah? Ini harganya ya lu bisa cek sendiri untuk gold leaf itu berapa. Gila. Dan ini auto ngelotok sebenarnya, tinggal nunggu waktu aja. Cuman karena yang punya Sultan Dubai. nggak masalah buat dia. Jadi ya itu sih tingkat kesulitannya dari mobil ini. Gold leaf sama nyari si sponsor lo ini nih. Sponsor-sponsornya emang agak susah nih Iya, dicari karena banyak produk-produk yang ada di Rusia doang. betul. Ya kan contohnya Kayak BT5 ini. BTB nih. Iya, BTB. BTB, iMall, terus Viraj24.ru, apa lagi ya? LFN ada ya di kita. Kayak Kasiyama susah, terus ya. Jadi ada beberapa produk-produk yang nggak kita bisa cari di internet, ya kan? Betul. Akhirnya ya mau nggak mau gue tracing sendiri. Nah, Karena si bangke satu ini saking sibuknya dia nggak mau ngasih file ke gue. sibuk Jadi- maksudnya. Tuh nyari susah banget. Iya. Jadi ya tingkat kesulitannya itu, biarpun ini cuma stiker, sponsornya stiker ya, Iya, sponsornya benar. stiker, tapi gue buat sedetail mungkin kayak mobilnya beliau. Anjing Iya. beliau. Pada mobil gua. Nah, Gitu. padahal ya kan, bisa aja sebenarnya pakai goldnya Oracle. Kan sama sebenarnya aslinya kan goldnya Oracle itu. Bener, tapi permasalahannya kalau gue pakai goldnya Oracle si cutting sticker itu umurnya nggak lama yo. Paling kayak kita 3 hari aja kadang dia udah ngangkat. Udah ngangkat ya. Terutama di bagian lekuk-lekukan ya. Iya benar. Dia pasti ngangkat, ngelotok sih enggak, tapi ngangkat. Ngangkat doang ya. Iya, kan? Gitu. Jadi ini body, nah kayak tadi kita bahas punya Om Rizky, sama nih, ini body kita kan Wisteria. Benar, Nah, Refdi. yang gue Iya. pakai juga sama, Wisteria. Wisteria juga, Iya, ya kan. iya. Nah, jadi kurang lebih scale nih mobilnya nih, Iya. gitu. Terus ada nama gue bos di sini. Iya. Karena ini ceritanya kan awalnya buat hadiah ulang tahun lo Wih, yo. ceritanya gitu. Ceritanya. Karena udah lewat, jadi lama. Iya. Terus ya jadi ini mobil salah satu mobil yang local pride lah ya. Iya. Local pride yang mobil ini juga dipakai di RDS, dibawa orang Indonesia, terus dibentuk miniaturnya. Betul. Gitu. Nah, kita bahas sedikit kitnya deh, boleh deh. Ya. Nah, kebetulan yang bikin kitnya nih gua. Jadi gua tahu nih isinya apa aja. Oke, nah yang beda dari yang lain, dari semua kit-kit yang ada di LTD adalah ini nih, gua kasih tahu deh. Ini yang beda. Kitnya gold version dan ada namanya Hussein sesuai yang pemiliknya, ya kan? Gold. Ini dan ya gold, pun gold. Nah, ini spesial. Ini mungkin ya ada beberapa kit, tapi ini salah satu pelopor pertama sasis gold, ya kan?
yang ada di Indonesia. Ini basically YD2E, ini lebih simpel lagi mobilnya nih. YD2E, curve steering, masih pakai plastik, gearboxnya gearboxnya udah ganti RMC, dan nggak ada yang spesial dari mobil ini, cuman hop up sedikit, ya kayak kaki-kaki udah masih Yokomo, dan belakang RevD, motornya pakai Akuvans, kurang lebih speknya juga sama. Tapi mobil ini salah satu mobil yang buka angle paling gede yang ada di track ini kan, Parah. Pol ya. Paling enak Buat buka angle nih. buat buka angle. Paling ganteng deh. Paling ganteng. Nah, terus satu lagi, simplicity mobil ini enak banget karena ini belakang pakai magnet, depan pakai klip begini ya. Jadi klipnya kayak ini cuma diputar gini doang nih ya. Nah, nih coba deh. Iya kan? Nah, gitu. Jadi ada holdernya. Dia bukan pakai yang pin hood gitu. Jadi mobilnya bener-bener kayak Ini scale. apa sih Overdose ini. overdose ya? Ini mereknya Overdose. Nah, jadi ini adalah mobil buatan Mas Oki. Nah, lu kalau pingin body kit lu punya body RC, mau bikin scale, bikin detail, hubungin nih soal gue nih. Ya, tapi lama ya. Untuk sekarang gue masih close dulu sampai tahun 2023. Gila nggak? 2023. Lu masukin sekarang tahun depan baru jadi. Lu bayangin nggak di rumahnya? Baru ngantri. Bayangin di rumahnya mobilnya apa tuh? Ki, thank you banget atas karya-karya lu. Thank you. Keren banget karya-karyanya. Nanti kita gantian barter konten. Siap. Oke guys, jadi itu pembahasan kita hari ini. Kita udah bahas beberapa mobil RC Drift, dan dari mulai spek, body, elektronik, dan perintil-perintilan lainnya. Nah, gue akan bahas lagi mobil-mobil yang ada di LTD bersama owner-ownernya, supaya kalian tahu kalau mau main RC Drift itu sebenarnya nggak perlu takut-takut, nggak perlu malu-malu. Tinggal datang ke sini, bawa kitnya, apapun kitnya, pasti diajarin dan pasti dibimbing. Oke guys, itu aja dari gue. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel gue, update terus video-video gue, beri likes, komen, dan kasih gue input-input untuk kita mau bahas apa di berikut-berikutnya. Oke, thank you, bye-bye.